Ya, baik. Untuk kali ini mungkin kita mengulang lagi karena kadang beberapa orang masih bertanya, masih bingung tentang pemodelan menggunakan SMS. Kalau memodelkan di sini dengan studi kasus seperti ini, eh, menggunakan modul yang mana? Apakah RMA 2 atau yang lain? Nah, sebenarnya SMS sendiri itu hampir sama dengan Mac untuk pemodelan mulai dari sungai, estuari, dan pantai. Jadi juga sama di sana di SMS juga ada modul khusus untuk modelkan gelombang, modelkan untuk muara, modelkan untuk sedimentasi, perubahan garis pantai juga ada. Jadi memang beberapa software pemodelan untuk pemodelan untuk pantai itu modul-modulnya hampir mirip semua. Nah, di sini kalau teman-teman masih bingung kalau memodelkan gelombang di SMS pakai modul yang mana, sebenarnya sama saja, enggak semua mungkin lebih ini ya, lebih familiar menggunakan segi wave. Mungkin di sini di antara teman-teman yang sudah biasa menggunakan SMS familiar dengan segi wave. Padahal untuk modelkan gelombang sendiri di SMS terdapat banyak modul, baik CMS Wave, ST Wave, Pose 2D, dan WAM. Nah, khusus yang WAM ini, Wave Analysis Model ini untuk lebih cenderung ke analisis iklim laut global. Jadi kalau dari contohnya SMS sendiri itu dia untuk modelkan iklim iklim gelombang laut. Nah, dari keempat ini CMS Wave, ST Wave, CG Wave, dan Pose 2D ini semua sama untuk memodelkan gelombang. Nanti outputnya bisa tinggi gelombang, periode tinggi gelombang, dan arah gelombangnya kemana. Hampir sama semua. Yang membedakan hanya gridnya ya. Jadi gridnya CMS Wave, ST Wave, sama Pose 2D itu grid yang rectangular grid. Kalau yang CG Wave ini menggunakan finite element yang triangular mesh. Jadi tidak untuk memodelkan gelombang di SMS tidak harus menggunakan CG Wave ya. Jadi ada CMS Wave sama ST Wave, ada Pose 2D. Yang relatif, kalau ditanya relatif yang paling gampang atau yang paling mudah menggunakan CMS Wave. Ini paling mudah. CG Wave juga mudah, namun agak tricky ketika membuat meshingnya, agak lama biasanya. Untuk Pose 2D mungkin lain kali kita akan bahas ya. Di Pose 2D itu ukuran meshingnya tidak bisa kita tentukan serta merta. Jadi kalau di CMS Wave itu kita bisa ukur grid, kita mau grid 10 meter, 50 meter itu bisa. Untuk yang Pose 2D itu ukuran gridnya mengikuti periode gelombang. Jadi periode gelombang juga berpengaruh, semakin kecil periode gelombang semakin kecil grid yang akan dihasilkan, dan itu berakibat semakin lamanya proses pemodelan. Kalau yang ST Wave ini bisa di setting untuk ukuran gridnya mau 10 meter, 50 meter, dan seterusnya, hampir sama dengan CMS Wave di mana gridnya bisa diatur. Kalau yang Pose 2D ini gridnya agak diaturnya, ukuran gridnya diaturnya mengikuti ukuran periode gelombang. Nah, untuk pemodelan di area coastal, di area pantai di mana tidak ada muara ya, jadi murni pantai tanpa muara, itu menggunakan ADC, CIRC, dan CMS Flow. Dan ini ada 2Flow yang finite volume yang 3 dimensi,
atau TUFLOW yang 2 dimensi. Nah, yang ADC ERC dan CMS Flow ini sudah pernah pernah menggunakannya. Jadi sudah pernah, yang TUFLOW ini saya belum pernah menggunakan. Dimana yang ADC ERC dan CMS Flow ini bisa dikombin dengan gelombang, dan karena memang ini ya untuk coastal ya, jadi memang area pemodelannya untuk coastal, jadi bisa dikombin dengan gelombang. Jadi teman-teman kalau mau memodelkan untuk studi kasus di pantai, baik model arus sedimentasi, bisa menggunakan ADC-ERC atau CMS Flow. Untuk yang ADC-ERC ini bisa digunakan untuk ini ya, hurricane storm surge-nya bisa dimodelkan. Nah, juga sama ini ya, untuk coastal ya, sirkulasi dan transport bagi sedimen transport tadi. Yang PTM ini ada particle tracking model, jadi sebarannya seperti apa. Nah, yang di CMS Flow sama DCRC ini seperti tadi ya, jadi bisa untuk pemodelan sedimen transport dengan ini ya, pasang surut dan angin dan gelombang. Jadi karena di pantai ini nih, untuk pantai yang langsung berhadapan dengan gelombang ya, jadi beda dengan mungkin kalau beberapa muara ada yang juga langsung terkena gelombang. Jadi ini juga bisa untuk pemodelan di muara, yang dimana muara tersebut langsung berhadapan dengan gelombang yang dominan. Nah, untuk surface water flow ini biasanya digunakan untuk ini ya, untuk apa, di daerah muara. Nah, teman-teman mungkin lebih ini ya, lebih familiar pakai RMA. Jadi beberapa sering menggunakan RMA. Jadi tanya, apakah untuk di pantai bisa menggunakan RMA 2? Nah, sebenarnya kalau secara khusus RMA 2 itu digunakan untuk di daerah muara, karena di RMA 2 tidak bisa diinput gelombang. Jadi teman-teman harus tahu di RMA 2 itu tidak bisa diinput gelombang. Kalau angin masih bisa, dan harus ada input debit. Jadi di RMA 2 itu pemodelannya harus di input debit. Kalau nggak di input debit, dia tidak mau, akan keluar peringatan error karena tidak ada debit. Jadi memang karena memang RMA 2 didesain untuk pemodelan di daerah muara. Di modul SMS di SMS 8 RMA 2 langsung di ini ya, dikomben dengan set 2D. Set 2D itu untuk sedimen transportnya. Namun di SMS setelahnya, di SMS 10, 11, 12 dan 13 RMA 2 tidak terdapat modul sedimen transport. Jadi RMA 2 nya memodelkan arus saja. Nah, untuk pemodelan sedimennya pakai Phase WMS ini. Nah, namun saya pernah menggunakan untuk Phase WMS ini pernah menggunakan untuk yang di SMS 11 itu sedimen transportnya masih belum bisa jalan, jadi agak kesulitan di sedimen transportnya. Untuk arusnya bagus, cuma untuk sedimen transport masih terkendala dulu ketika menggunakan Phase WMS. Nah, CMS Flow ini juga bisa digunakan. Nah, itu yang SRH dan Hydro AS2D ini untuk sungai. Jadi untuk model banjir sungai juga bisa ini. Nah, jadi teman-teman ketika ingin mengerjakan SMS dilihat dulu untuk lokasi studinya di daerah mana. Apakah untuk studinya di daerah muara atau daerah pantai. Jadi sehingga tidak salah pilih modul ya. Jadi pengennya memodelkan di pantai tapi pakai RMA 2. Nanti jika ada efek gelombang tidak bisa diinputkan untuk di RMA 2. Jadi seperti itu.
kira-kira gambaran kalau teman-teman akan menggunakan SMS sebagai alat untuk pemodelan hidrosenografinya, baik nanti kaitannya dengan transport sedimen atau perubahan garis pantai atau polutan dan sebagainya yang mau dimodelkan. Jangan sampai salah pilih modul ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.